Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Fransogar. Di video kali ini kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan dikotil. Nah, apa sih jaringan pada tumbuhan dikotil itu? Perlu kita ketahui, batang dikotil merupakan struktur batang yang terletak di atas tanaman dengan lapisan yang berfungsi untuk pertumbuhan batang dan tanaman yang memiliki kandungan kambium. Terus ada struktur batang dikotil. Batang dikotil adalah salah satu organ yang ada di tanaman yang dapat digunakan sebagai pendukung tanaman. Berikut ini beberapa struktur batang dikotil. Yang pertama epidermis, korteks, stela, kambium, kambium gabus, empulur, dan yang terakhir jaringan pengangkut. Yang pertama itu ada epidermis. Adalah sebuah pendikal yang terdiri dari lapisan sel yang tersusun rapat tanpa jarak sedikit pun antara sel dan kutikula yang dapat membentuk jaringan. Epidermis selalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Epidermis akan berfungsi sebagai pelindung terhadap risiko infeksi patogen atau mekanisme dengan jaringan endodermal yang dapat diubah menjadi lentisel dengan oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada korteks. Korteks adalah salah satu jaringan penting untuk memulihkan tanaman yang memiliki dinding tipis dan diatur dengan jarak yang cukup antara sel-sel. Sel korteks memiliki jaringan serenkim sebagai jaringan penguat. Yang ketiga stela. Stela adalah salah satu lapisan yang ada di lapisan endodermik yang akan membuat prasasti untuk memberikan kekuatan batang dengan kandungan kambium dan jaringan transportasi. Yang keempat, kambium. Struktur yang dilihat pada dengan jaringan pada tanaman dikotil dengan beberapa kambium dibagi menjadi berikut. Pertama, kambium pembuluh merupakan pembatasan dari kulit kayu yang terletak pada bagian kayu dan batang pohon dengan membentuk jaringan floem di luar. Yang berikut ada kambium intravaskular, yaitu kambium dengan sel pengangkut yang terletak di antara xilem dan floem dengan fungsi sebagai membuat floem sekunder. Berikut ada kambium intervasikular, adalah kambium yang terkandung di antara dua bundel dengan pengangkut atau di luar bundel sebagai persiapan membentuk jari-jari. Nah, ini ada kambium gabus. Kambium gabus adalah salah satu produksi jaringan gabus pada lapisan periderm yang pasang untuk mengendalikan penetrasi udara. Kambium gabus akan mudah berkembang kompilasi terbentuk menuju lapisan gabus sebagai pelodrem dalam sel-sel baru di kambium mendorong sel-sel kortikal menuju epidermis. Jaringan gabus sendiri terdiri dari sel-sel yang mengandung suberin atau zat gabus dengan komposisi udara atau sebagai lapisan pelindung untuk interior lainnya. Yang keenam ada empulur. Empulur adalah salah satu struktur sungkum dikotil dari aktivitas kambium yang akan membentuk batang sehingga dapat mengukur umur tanaman dengan membentuk lingkaran yang dibentuk sebagai lingkaran sel. Empulur dapat menghasilkan tanaman 1 tahun akan dikenakan oleh kadar air yang tinggi di musim hujan dengan kandungan kambium tumbuh lebih cepat, warna-warna cerah dan lebar. Yang ketujuh, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada batang adalah sebuah struktur jaringan yang mentransfer hasil fotosintesis dari daun yang terdiri dari sel-sel mati dan didukung oleh sel-sel dalam pergerakan sektor. Ini merupakan gambar dari jaringan pengangkut, jaringan dasar, dan jaringan dermal. Jaringan pengangkut ini dapat menyerap air dan mineral yang berlawanan dengan batang yang dapat mengangkut udara dan mineral dari akar ke daun sehingga akan dibutuhkan untuk mendukung proses pertumbuhan dan pengangkutan lainnya. Nah, itu merupakan materi dari jaringan pada tumbuhan dikotil. Demikian yang saya sampaikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.